Sesuai bahasanya, sesuai ketua fraksi bahwasanya kita di fraksi sudah menandatangani 6 orang fraksi sudah menandatangani untuk interpelasi. Syarat interpelasi itu kan minimal 10 orang. Nah, hari ini kami lagi beredar ke teman-teman yang secara person dengan untuk membuat interpelasi. Jadi melihat carut marutnya pemerintah sekarang yang dibentuk pasal 2, banyaknya kegaduhan, apalagi penerimaan siswa juga, ini juga salah satu salah satu masalah yang tidak terselesaikan. Jadi artinya dari mulai segi dunia apapun, dunia pendidikan, dari dinas apapun, kami melihat ini perlu kita lakukan intervensi, baik pemindahan, penonjolan, baik itu pergantian dan yang lainnya. Ini juga salah satu dasar kami untuk melakukan intervensi kepada, dan itu kan sah-sah saja. Karena mengapa saya bilang sah-sah saja, ya kan? Karena juga aturan sudah tercukupi, ya kan? Kami kan dari Undang-Undang 23 2014, ya kan, tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang penetapan peraturan pemerintah, ya kan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, ya kan, ada sekitar 11, ya kan, 11 acuan kami, dasar kami untuk membuat interpelasi kepada Gubernur Riau. Intinya seperti itu sih. Artinya mutasi yang terjadi di lingkungan sekwan ini, apakah memang harus ada aturan yang dipatuhi gubernur sebelum ada mutasi di lingkungan sekwan? Kita ngomong jurnal seluruhnya. Ya. Seluruhnya, kita nggak ngomong spesifik sekwan saja, tapi kita melihat pemerintahan saat ini juga perlu dipertanyakan. Interpelasi itu kan mempertanyakan dasar interpelasi itu apa, ya memang ada hak. Kita juga punya hak untuk interpelasi. Kita kan sebagai pengawasan. Ketika pemerintahan ini tidak ada, menurut kami dengan dasar tidak sesuai relnya, maka kami juga wajib menanyakan kepada Gubernur Riau. Apakah PKB optimis ini harus 10 orang ya minimalnya? Kalau kita ngomong aturan, syarat ya 10 orang. Ya, maksud kita apakah optimis PKB ini bisa tercapai syarat itu? Soal PKB ini nanti bisa tercapai syarat itu nanti atau gimana? Insya Allah kita lagi memberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain, supaya ya kan, fungsi kita sebagai anggota DPR ini benar-benar kita fungsikan melihat pemerintah Provinsi Riau ini yang dinakodai Pak Gubernur ya kurang begitu, menurut kami dan menurut aturan-aturan yang sudah ada, ya perlu dipertanyakan. Oke Mas, ini terkait itu juga Mas. Ini tadi pagi tadi saya dapat bahan berita dari Soksi, dia nanggapi hal itu juga. Sentra Organisasi Karyawan Indonesia yang organisasi pendiri Golkar. Nah, mereka bertanya kepada Abdul Wahid ini, wacana beberapa anggota DPRD fraksi PGP melakukan hak interpelasi kepada gubernur, apa dasarnya? Nah, kebijakan gubernur mana yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan sehingga ada wacana interpelasi. Berarti tadi sudah terjawab oleh Mas ya? Iya. Jadi itu aja ya. Iya. Ini kau apain aja nanti. Boleh. Ada 11 ya kan? Ada 11 ya kan, dasar ya kan. Undang-Undang Nomor 23 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan daerah, ya kan. Nah, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur ya kan, bupati dan wali ya kan, menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ya kan. 6 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Riau, kabupaten dan kota. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Peraturan Menteri PAN RB nomor 22 tahun 2021 tentang pola karir pegawai negeri sipil. Surat edaran kepada BKN nomor 1 SE 2021 tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksanaan tugas dalam aspek kepegawaian, ya kan. 10 surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dan Dalam Negeri nomor sekian-sekian, ya kan, ODA tanggal 23 Juni 2002 perihal penjelasan pelaksanaan harian Sekretaris DPRD Provinsi Riau, keputusan Gubernur nomor sekian-sekian. Nah, itu yang menjadi dasar kita. Oke. Jadi Berarti kita banyak ya, masih 11 ya gitu. ada 11 dasar yang kita akan mempertanyakan, bahasa kerennya interpelasi. Interpelasi. Ya kan? Tapi sebenarnya kan hak kita sebagai wakil rakyat untuk menanyakan kinerja. Betul nggak? Siap. Betul. Seperti itu. Apa ini tidak seperti itu dengan dia lagi nih Mas ya? Ini membuat kekisruan katanya di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang sedang dikerjakan oleh gubernur. Kekisruan kata dia. Kok kisruh sih? Kita Kita menegakkan aturan ya. Kita bertanya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kok kisruh? Nggak ada kisruhnya. Nggak ada kekisruhan kok. Apakah ketika kita disumpah jabatan sebagai anggota dewan, melihat kegaduhan seperti ini, melihat kondisi Riau seperti ini, kita akan diam saja. Betul. Menanyakan. Kalau ketika nanti ditanya, interpelasi itu hal yang biasa kok. Ketika kita menanyakan kinerja Bapak seperti apa, ya kan? Itu kan boleh-boleh sah-sah saja. Kenapa alergi? Kita bertanya. Kita ini disumpah untuk menjadi pengawas. Ya, betul. Fungsi kami kita gunakan pengawasan kita ini. Iya. Dan menurut kami, ya kan, pemerintahnya tidak baik-baik saja.